di regular season. Ini dia ada Aerowolf, Blue Beast, Loops, Nova, PW888, Abrupt Slayer juga dari tim X, tim 4AM, tim-tim lainnya juga termasuk Beta Air Footballist dan juga Secret dan RRQ. Tampaknya dari arah pesawat dari Zarki menuju ke arah SMB sudah terbang dan sudah banyak yang turun. Dari TSJ sudah menuju ke arah Sever nih. Gue masih penasaran dengan Secret. Kemarin mereka melepaskan Rozok, pindah ke arah Ruins. Akankah mereka melakukan hal yang sama hari ini? Tim Secret kita akan melihat, dan sementara kalau misalkan garis pesawat seperti ini harusnya Aerowolf bakal balik ke military base, dan Bigetron juga sepertinya akan ke tempat biasanya. RRQ harusnya ke school kah? Atau ke Pochinki? Pochinki kemarin ada yang ngisi gak sih? Kemarin tuh ada RRQ Athena. Mereka mengisi daerah Pochinki dan biasanya yang kemarin kosong tuh mana aja, gue agak lupa. Primors kosong kemarin. Gatka ada isinya, Gergopol semua full. Stalber Kameshik itu kosong, Yesnaya kemana ada isinya. Tapi hari ini nggak tahu nih apakah dari tim 4AM nggak usah ke Yesnaya, apakah mengisi dari tempat tersebut lagi. Betul. Berarti gue kebalik tadi. Gue ngibut RRQ ke school tuh RRQ Indo. Bener, itu RRQ Indo, bukan RRQ Athena. Dan ini dia circle-nya sudah terbuka. Wow, ini akan menjadi circle yang menarik kalau kita lihat, karena 30%-nya udah diisi oleh air. Sementara kalau kita lihat dari Nova XQF, mereka split cukup jauh. Ada Jimmy, Coolboy, Order, dan para boy mereka berjauhan. Sementara di Pulau Selatan sudah ada 3 tim yang berdekatan. Ada Konina, Footballist, dan juga Aerowolf. Betul, kita bakal lihat juga dari permainannya tim KP. Mereka turun dan scrapping dari SMB, dan apakah mereka juga lagi mencari lootingan maksimal karena mereka tidak mendapatkan lootingan yang sebesar tim-tim lain. Betul sekali. Apakah mungkin mereka akan bertemu di military base? Karena kalau misalnya kita lihat pergerakannya tadi udah ada tim Footballist juga yang ngambil mobil, dan Konina juga sekarang udah ngambil mobil. Kalau misalkan ada 3 tim di Pulau Selatan, chance mereka bertemu ada sih. Dan kita lihat dari Footballist juga udah mulai mengarah ini ke scrapping area juga. Mungkin mereka akan ke Novo. Iya, tapi mereka sebenarnya bakal langsung ke Novo dengan jarak jauh. Entah kenapa ya, di PMGCK ini pesawat tuh sering banget dari arah Sever lagi dari arah apa sih kiri atas gue lupa. Gergopol menuju ke arah Ferry Pier. Jadi nggak langsung menuju ke SMB, nggak langsung nyampe ke Novo. Jadi dari tim Footballist sama dari tim Airwolf suka harus nyebrang lagi tambahan. Jadi mereka punya PR tambahan untuk mencari vehicle, dan ini yang membuat sebenarnya deg-degan juga, karena yang namanya di early game, kalau misalkan mereka berusaha untuk mencari vehicle, itu pasti ada chance buat mereka bertemu juga. Dan sementara tadi ada sempat ngelewatin satu sama lain, cuman nggak ada pertempuran yang terjadi juga, karena pastinya ini akan menjadi momen-momen di mana mereka harus save point. Betul. Dan kayaknya dari tim KP ya, mereka bakal langsung menuju ke arah harusnya Milta sih. Mereka biasa ngambil Milta, dan tadi mereka cuma looting seadanya nyari mobil. Oke. Berarti mereka melakukan rotasi muter lewat bawah. Mereka nggak mau ngelewatin farm karena udah tahu pasti bakal ramai banget di sana. Jadi mereka lebih memilih buat ngambil jalur Pulau Selatan. Iya, dan dari KP harusnya mereka juga butuh cepet sih, karena kan zona 800 meter tinggal 30 detik untuk zona bergerak, jadi mereka nggak bisa buang waktu terlalu lama lagi. Sangat BTR cukup nyaman yang sudah melakukan looting juga dari seorang Zuxi. Kali ini tidak terlalu hektik mereka juga pindahnya, mengingat mereka nyampe di daerah dekat dari area rumah-rumah merah bawah. Betul, dan mereka melakukan scrapping kali ini. Jarak mereka ke arah circle pertama juga tidak terlalu jauh. Bahkan Zuxi, Ryzen juga sudah berada di persis pinggiran circle kali ini. Waktu sudah berjalan 4 menit. Entah strategi apakah yang akan dijalankan oleh BTR. Kemarin kita sempat melihat di Vikendi mereka melakukan late rotation. Betul. Dan hari ini farm ya. Harusnya mereka lumayan cepat sih, karena kebanyakan tim PMGC mainnya lumayan center. Cuma nggak tahu, biasanya BTR punya aja cara-cara buat nge-counter meta-meta yang ada. Betul sekali, karena udah PMGC ini udah global, jadi udah banyak banget strategi, entah dari West, entah dari East. Itu semua berbagai macam strategi bersatu di sini, dan gimana caranya mereka harus punya taktik lain supaya enggak ketemu tim-tim lain di early fight. Betul. Dari tim Secret tampaknya mereka melepaskan Rozok, bener-bener dilepasin Rozok ya. Mereka mengambil daerah Ruins, mengambil daerah kota banjir juga, dan langsung melakukan setup di ujung-ujung circle kali ini ya. Efektif atau enggak gue belum bisa menilai juga, karena balik lagi di sini belum terlalu banyak match yang dijalankan di Erangel. Baru 2 kali ini. Mungkin setelah minggu pertama baru bisa dinilai apakah Erangel mereka permainan efektif atau tidak. Betul. Dan sementara kalau kita lihat dari tim-tim lain juga, Loop sudah mulai melakukan rotasi. Di sini sudah ada 2 mobil, sementara Chowski dengan Karel. Chowski apa
Siapa sih? Chowski. Ya, Chowski, dan kita bakal dari tim Loops ya, sudah melakukan rotasi cepat juga, langsung mengambil kendaraan yang mereka butuhkan, looting dengan minim ya, ini nggak terlalu banyak banget sih looting mereka, belum ada first aid, senjata belum terlalu terlihat sih, tapi harusnya mereka nggak terlalu lama looting tadi ya. Loops memang lebih mementingkan posisi ketimbang dari looting mereka di awal-awal. Betul. Dan sementara juga tim lain juga mulai mengambil vehicle, apapun itu vehicle yang ada pokoknya diambil. Yang penting bisa membantu mereka ketika melakukan rotasi. Seperti ASL di sini Abrupt Slayer. Iya, Abrupt Slayer ya mereka. Abrupt Abrupt apa Abrupt bacanya? Abrupt. Okay. Tapi kalau bahasa Indonesia Abrupt. Nampaknya Loops juga suka melakukan setup di daerah perbukitan tepat sebelah tim RRQ yang mengambil satu pos yang udah menjadi langganannya mereka. Ini tempat yang sering jadi showdownnya BTR sama RRQ. Nampaknya RRQ akan bertemu dengan tim lain, bukan BTR kali ini. Bahkan Loops yang sudah mulai menembaki Veteran di depan sana mulai spray ke arah Dacia yang sedang lewat, tapi hanya dipukul mundur begitu saja. Yang penting RRQ-nya masih selamat karena mereka melewati area lower ground. Dan bahkan kali ini RRQ akan menemukan tempat yang nyaman, tapi di dekat mereka sudah ada DA di situ. Di atas persis, bahkan kali ini Karil Ho berusaha untuk melakukan spray. Wow, Beer 11 ter-takedown dengan kali 6 M4 Karil Ho. Luar biasa banget. Iya bener banget. Dari Loops mereka melakukan early rotation, langsung melakukan setup, dan dari tim RRQ langsung ada yang ke takedown. Tapi dari Loops harusnya nggak bakal langsung maju ke depan. Dan RRQ gue nggak bisa bilang tempatnya bagus karena mereka terjepit oleh dua tim sekaligus ya. Dari tim DA dan juga dari tim RRQ sekaligus langsung tertahan oleh Loops dan juga DA. Dari Loops juga tampaknya belum mau nembak ke arah DA karena terlalu jauh dan lebih fokus ke arah RRQ yang jelas di depan dia. Betul sekali. Jadi RRQ posisinya berada di rumah lower ground, di kanan bukit ada DA, di kiri ada Loops. Posisinya benar-benar gak enak. Kalau dia keluar dengan timing yang gak tepat, ini bakal jadi santapan enak banget buat kedua tim yang berada di atas. Tapi ternyata Ernie dengan DP-nya luar biasa banget, langsung menumbangkan lawannya. Kita bakal lihat kayak ini fight yang cukup panjang antara kedua tim ini. Tadi udah ada yang pulang ke arah lobby kah? Kok cuma 63 yang live? Satu player, entah dia nggak ikut atau dia pulang. Gue belum lihat ada yang tumbang gak sih? Iya, betul. Mungkin nggak ikut kali ya. Ya nanti kita bakal lihat. Kita bakal lihat nanti ya lebih jelasnya lagi. Kita bakal lihat kayak ini ke tim RRQ masih menahan juga dari kiri dan kanan mereka. Dari tim DA juga bakal coba ngepesin ban dari tim Loops itu ya harusnya. Jarak jauh dari tim Loops bakal dipecahin, dan kendaraan pecah di awal-awal, circle pertama belum circle ketiga bahkan, itu rugi banget sih menurut gua. Banget karena rotasinya jauh, bahkan akan mempersulit mereka juga ketika nanti circle-nya udah mulai kecil. Mereka akan kehilangan apa ya istilahnya, aset-aset berharga lah untuk di circle-circle berikutnya. Betul, ini dia Aito-chan sudah mengambil daerah-daerah quarry, bukan yang pas sebut kemarin ya. Gue nonton makanya gue ketawa. Yang pas sebut kemarin tuh agak beda soalnya. Nggak boleh sebut lagi sih, tapi ya cukup berbahaya lah kalau sebut ya. Ketahuan sih pasta ya. Dia asal ngeliat ada A gitu kan, huruf A, ada O, ada beda I gitu kan. Ya langsung travelingnya agak jauh gitu ya. Karena jelas-jelas itu namanya Aito-chan gitu kan. Aito-chan gitu kan. Makanya saya juga tidak mengerti kenapa pasta seperti itu. Mungkin gatel dia di rumah diomongin. Keseringan lihat yang lain kali dia. Oh iya. Oh namanya Blue Beast. Oh iya. Lebah. Iya. Terus? Gak apa-apa sih. Apa lebah aja. Lebah aja. Blue apa artinya? Apa? Biru. Lebah biru. Iya. Berarti suka mainnya di air. Tuh dia mainnya di Primos. Bener nggak salah. Anak-anak air nih mereka ya. Tapi kita bakal kayak ini dari circle ya menuju ke bagian pulau utama udah mayoritas, harusnya ini udah clear. Mentok-mentok kalaupun pindah ke bawah itu ke arahnya Aerowolf di daerah jembatan, nggak bakal pindah sampai ke SMB lagi. Dari Cosmos juga bakal rotasi menuju ke arah bagian ujung hospital, menuju ke ujung-ujung map Irangel ya. Yap, betul sekali. Tim Secret Gene yang merupakan perwakilan dari saya juga kali ini. Dan mereka kayaknya Cosmos ini berarti scouter ya, harusnya dia paling depan. Harusnya begitu ya, kecuali mereka tim yang emang gak punya role yang tetap ya, maksudnya kayak ganti-ganti, fleksibel, betul. Yang siapa yang paling depan dah buka jalan. Betul. Ada juga tim seperti itu semuanya, yang gak terlalu patokan dengan dia scouter gitu kan. Kalau yang nge-scout harus dia. Ada juga yang fleksibel, yang main depan dah buka jalan. Yang paling belakang dari support gitu, yang fleksibel dengan role mereka di dalam game. Betul, karena namanya satu tim tuh udah kayak puzzle ya kan, saling melengkapi, saling membutuhkan. Betul, tapi tampaknya ada tim lagi yang join the fight ya. Ada tim Nova yang mengambil rumah yang terjepit oleh Loops juga. Tampaknya permainan Loops di awal-awal cukup baik, langsung bisa memotong rotasi banyak tim ya. Betul sekali, mereka pun juga melakukan split kali ini, membagi visionnya, tapi di sisi lain, what? Hah?
ada Gonzo What yang happened dengan Gonzo? terkena play zone. Oke. Ada apa dengan Gonzo? Iya, ini agak-agak aneh ya karena bisa knock sama zona kedua. Oke, mungkin dia lelah gitu. Mungkin dia lelah, oke. Jadi capek pengen rebahan di luar zona. Knock. Knock. Oke. Kan kita positive thinking, dan sementara kalau kita lihat juga di sisi lain nih Abrupt Slayer sudah ngambil rumah Jamur, dan di sekitar mereka juga sudah ada Execute Zutai dengan teman-temannya yang melakukan rotasi kali ini. Dari tim Execute. X ya. Execute dari mana ya? Dari Amerika Utara kalau nggak salah. Oh, North America North ya. Amerika kalau nggak salah ya. Oke. Tapi permainan mereka ya bisa dibilang nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga. Iya, oke lah permainan Oke mereka. gitu. Oke banget. Dan mereka juga beberapa kali memiliki momen-momen yang cukup cemerlang juga. Mereka Benar. ngebalikin keadaan, pengharapan lawan. Cukup oke sih permainan mereka ya. Tapi tempat dari ASL gue suka banget. Ini kan tempat yang jadi perebutan banget tuh kalau di PMPL Indonesia ya. Rumah Jamur yang di daerah open field. Itu bisa ngebuka ke banyak posisi sekaligus dan juga bisa menyelamatkan mobil. Nggak bakal pecah mobilnya di taruh dekat situ. Benar, bisa juga dapat vision ke tim-tim yang lagi rotasi. Itu udah enak banget posisinya. Tinggal ngepron doang ya, ngepron spray. Ngepron. Karena posisi di high ground, dan kalau kita lihat 4AM yang bermain dengan sangat gemilang di Erangel kemarin, apakah mereka akan menunjukkan hal yang sama, atau kita harap BTR dengan Aerowolf yang bakal bermain dengan gemilang di Iya, match ini. bisa meredam tim-tim lain juga performanya ya. Betul. Karena di sini dari BTR dan juga tim Aerowolf belum ada yang kenok. Oh bener, yang ini. nggak main, Mainnya dia satu bertiga dari tim Footballis. orang. Betul. Berantem kali ya, ngambek nggak mau main. Mungkin kelamaan makan kali. Oh, jam makan malam. Jam makan malam. Ini bercanda ya guys, by the way ya. Jangan anggap serius ya. Ini bercanda iya, ya. bercanda. Takutnya mereka benar-benar ngira begitu lagi. Iya, wah, ternyata dia makan lupa mau join game gitu, nggak gitu guys. Tapi apakah zona sudah mulai menutup juga dan akan ngebentuk zona yang baru. Kita berharap apakah dari veteran Aero dapatkan zona, ternyata tidak. Bakal pindah ke bagian utara, itu dead zone. Itu banyak banget open fieldnya. Dari Aero harusnya mengambil bukitnya Pochinki. Dari BTR mungkin mengambil ujung Pochinki lewat dalam kotanya, muter ke Betul. pojok kanan atas. Betul banget. Karena di sisi lain Gatka sudah mulai diisi oleh dua tim kali ini juga. Sudah ada satu player yang tumbang sepertinya. Switch, tapi Switch masih kali bisa di ini. revive. Switch bisa nggak ya diselamatkan atau enggak? Gue belum lihat juga, tapi tampak kita bakal Switch sudah di revive, tapi sudah ada tim-tim lain datang. Kali ini datang juga tim Siki menuju ke arah rumah, langsung menerima juga ke arah open field, di mana ada tim X yang langsung rotasi ke knock Fame Boys-nya. Dan dipulangkan ke arah lobby. Di lain sisi dari tim BB juga mulai tertumbangkan, mulai dipulangkan ke arah lobby, dan satu persatu tim-tim sudah mulai kehilangan anggota-anggota mereka. Tampaknya 3 orang sudah pulang ke arah lobby dan masih lengkap ya 16 tim kali ini. Belum ada yang secara utuh dipulangkan ke lobby. Betul sekali. Permainan dari tim Secret ini benar-benar agresif. Knock 1 langsung rush. Sementara di sisi lain, di arah selokan dekat dengan Gatka terjadi fight juga kali ini yang cukup signifikan dengan Loops, antara Loops dengan Flash Digital Athletics. Digital Athletics tersisa Race seorang diri saja. 3 player lainnya sudah dimakan oleh Loops kali ini, dan Loops berhasil mendapatkan tempat yang cukup nyaman di bawah selokan, dan kita akan melihat replay ketika tim Secret melakukan rush terhadap tim Execute. 1 knock langsung saja dikejar, ditabrak secara beramai-ramai. Ini benar-benar membuktikan bahwa tim saya tuh benar-benar galak banget permainannya. Iya. Tapi itu bakal kayaknya juga dari tim Loops ya. Mereka kali ini tampaknya juga masih melakukan ambil safety ya. Mereka safety di daerah gorong-gorong dan Selokan. bermain lebih aman. Selokan, gorong-gorong lebih enak nggak sih kata-katanya? Oh iya, selokan jelek ya. Betul. Tapi dari tim DA dengan satu anggota yang tersisa kali ini bakal coba untuk melempar bom ke arah Loops. Tapi tampaknya kita bakal lihat kali ini dari satu orang dari DA masih coba untuk menahan dan mempressure pergerakan dari Loops. Yap, semoga percobaan bom kedua tidak mantul, aman, mantul di bawah Karil Ho persis. Tipis banget, hampir saja Karil Ho terkena oleh granat yang dilemparkan oleh Digital Athletic Rex. Sementara di sisi lain, wow, ada tim Secret Jin yang bakal bertemu dengan PW88 dilakukan spray dari TTOP ke arah atas, dan kali ini Cosmos seorang diri saja di rumah Jamur terlock, bakal dipush sepertinya oleh TTOP, bakal dilemparkan molotov ke arah atas, terbakar, sudah dikumpulkannya semua tim-tim player dari Wah. PW88, udah nggak bisa kemana-mana. Betul banget, dan dari kelas Digital Athletics juga bakal pulang ke area lobby. Kita bakal kali ini fight mulai pecah dan memperebutkan area-area enak di dalam zona. Tampaknya dari tim TSJ juga tampaknya tidak senang bahwa teman mereka ada ke take down, langsung juga berusaha untuk mengempeskan ya ban-ban dari tim PW888. Loops dengan cukup nyaman langsung mengontrol juga area gorong-gorong yang sekarang jadi OP karena ada konektornya di antara dua gorong-gorong. Zaman dulu kan nggak bisa. Connecting room ya. Connecting room ya, betul. Dulu nggak ada. Kalau mau nyebrang gorong-gorong sebelah, lompat gitu dari atasnya kan.
Dan itu bisa orang mati kalau mau lompat. Sekarang enak, ada jalur bawah tanahnya Oh, untuk iya, iya. menyambung dua area tersebut. Ada akses khusus ya. Akses khusus. Aero Wolf enak banget sih ini. Mereka udah masuk ke circle, tinggal mensecure area perbukitan doang dan tinggal set up kali ini. Wah, BTR tadi rotasi lewat utara. Pochinki ya mereka lewat tadi ya. Ternyata circle-nya ngeprank ke bawah. Ngeprank untuk BTR tapi ya. Iya, tapi gue harap sih ini yang di pinggiran-pinggiran fight dulu, jadi jalurnya kosong ya kan, terus BTR bisa Iya. masuk ke dalam. Jadi BTR udah nggak bisa masuk cepat. Betul. Mereka kalau maksa masuk cepat, yang ada mereka jadi bahan tembakan semua tim. Jadi Yang BTR bisa lakuin, masuk telat atau jangan masuk dulu nih, tunggu di luar-luarnya gorong-gorong di high ground di rumah-rumahnya. Ketika ada yang fight dan lagi pecah fight, baru dia tabrak, dia bersihin, clean up, secure ujung circle-nya. Karena sekarang BTR udah nggak bisa. Kalau dia masuk ke tengah circle, yang ada namanya desperate move. betul. Itu udah desperate, masuk ke tengah circle berempat, dia berdoa nggak ada yang mati gitu masuk ke circle. Betul. Itu tidak mungkin banget, tapi ya kita harap bakal jadi fight yang cukup enak nanti buat BTR ketika semua tim sedang huru-hara di pinggiran circle, dia dapat momentum untuk masuk ke dalam. Dan sementara kalau kita lihat Footballis, oke, mereka bermain bertiga saja, berada di gubuk derita dengan satu mobil, melakukan setup kali ini, nggak mau terlalu ke dalam, nggak mau terlalu di luar juga, yang penting di pinggir-pinggir aja. Betul, mereka juga mengambil satu shake dan juga nge-forting di area shake tersebut ya. Untuk circle keempat, mereka masih cukup aman. Mungkin maju dikit ya. Ini yang gue bilang, main di ujung circle tuh jangan langsung masuk buru-buru. Main di luar circle nggak masalah, pelan-pelan ya masuk. Pastiin dulu tempat mereka aman, kayak BTR nih. Mereka nggak langsung masuk ke ujung circle, Betul. jangan. Zona masih jauh, zona baru bergerak. Biarkan tim-tim lain fight, tunggu ada momen, kumpul informasi di tempat yang aman, baru mereka maju. Kayak di Alpha 7 nih, mereka lagi nge-smoke kiri dan kanan. Kalau BTR bisa lempar bom, bisa ngenokin anggota-anggota dari tim Alpha 7, baru saatnya mereka menyerang Alpha 7 di daerah mangkok mereka. Betul Jangan buru-buru sekali. langsung masuk tembak, itu namanya gambling, desperate move. Betul, harusnya BTR akan melakukan setup juga yang baik kali ini. BTR sudah mulai terkena tembakan-tembakan. Oh, ada satu player yang ter-knockdown. Ryzen ditangkap oleh Konina Power, salah satu membernya. Di mana Konina Power? Di kirinya BTR. Oh, oke. Mereka Ada ditangkap apa ya dengan BTR dan Colina Power? Dari kemarin mereka selalu bertemu, selalu clash dan selalu bertukar-tukar anggota. Tapi tampaknya dari tim Aerowolf mulai menumbangkan anggota dari Footballis dan ada satu player yang dipulangkan dan masuk poin untuk Aerowolf. Yap, betul sekali. Masih tersisa 14 tim, circle keempat. Dan ini ada Blue Beast yang berputar keluar. Nggak keluar deh. Masuk Salah. dalam circle, Masuk masuk dalam ke circle. ujung zona di daerah open field juga mengambil gunung-gunukan dan juga kali ini mengambil lower ground. PW 888 dengan 3 anggota mereka. Entah kenapa ya, PW 888 itu suka banget ke pick off di awal-awal. Betul sekali. PW88 tuh biasanya harus dikasih apa ya, pecutan dulu. Baru jago. Next game-nya jago tiba-tiba. Iya. Sadar gak sih itu yang di weekdays hari kedua, match ke-6 tiba-tiba mereka langsung galak banget gara-gara udah berada di lembar ketiga dan mereka kayak ya udahlah yuk let's go barbar. Let's go barbar, betul. Itu PW 888 sih, dimana mereka kalau udah semakin dikit jumlah gamenya, semakin panas juga performa mereka. BTR akhirnya mengambil gorong-gorong juga yang seberangan dengan Alpha 7 dan juga harus berhadapan dengan tim Loops, dimana Loops dijepit oleh 2 tim sekaligus di area gorong-gorong ya. Ya betul. Tinggal tim nomor 22 menyusul atau enggak nih? Betul sekali. Loops kayak mereka split ya, 2 di kiri, 2 di kanan. Iya, nge-defend mereka. Gorong-gorongnya udah diisi sama 2 tim Alpha 7 dengan BTR. Ini harusnya BTR bisa nge-push sih. Kalau misalkan mereka sengaja dapetin 1 knock. Betul, ini dari BTR ya berusaha nge-push nih. Mereka lempar smoke ke depan untuk ngebutain lawan. Mereka maju pelan-pelan, langkah demi langkah, demi nge-pressure pergerakan dari tim Loops. Dan nampaknya zona pun masuk ke area Loops. Ini harusnya BTR bakal nge-push. BTR bakal nge-pressure area dari Loops dan Alpha 7 juga bakal melakukan hal yang sama. Kalaupun enggak, BTR bisa ambil waktu dulu, main santai, nanti ngepron-ngepron di ladang. Betul sekali, karena ini area yang bisa membuat long fight juga. Luxi hampir saja menumbangkan 1 player dari Footballis, tapi banyak sekali peluru panas yang masuk juga ke area mereka. Mereka harus berhenti sedikit, nggak boleh terlalu kelihatan karena 1 playernya berhasil ditangkap oleh Dadin. Iya, tampaknya itu bakal seorang Ryzen bakal coba revive kembali di balik tembok kecil yang menghalangi Loops dan juga BTR. Wah, dapat ledakan yang baik banget kali ini, tapi juga dibalas oleh tim Loops kali ini langsung ditumbangkan trading 1-for-1. Dadin yang pasti knock dari BTR, dia akan knock 1 player lagi tambahan. Untuk sementara waktu ini kita bakal dari BTR langsung bakal coba untuk nge-revive dan tampaknya Federal ditimpuki bom cuma tidak sampai ke knock. Lempar bom lagi ditumpukan tapi Microboy tersungkur ke arah tanah. Lemparan bom dari kedua tim, kiri kanan semua ditimpukin ke depan. Dari Microboy masih dalam posisi ke knock, belum di-revive tapi Ryzen bakal mendekati untuk nge-revive. Wah gila, ini saling melempar granat satu sama lain, luar biasa banget. Microboy, ayo let's go, revive. Dan kita lihat Luxi sedang berusaha untuk healing, gak punya first aid. Oh my god. Cuma banish doang kali Cuma ini ya. manage.
dari tim Loops lebih kaya mereka punya lootingan yang lebih memadai ketimbang BTR, dan gue penasaran nih bagaimana BTR bisa menekan pergerakan dari Loops dengan bom yang mereka udah lempar cukup banyak ya. Betul, setup smoke lagi dilakukan kali ini dan Ryzen akan melemparkan granatnya ke arah depan, tapi ternyata Loops udah tarik mundur. Mereka langsung back off. Mereka tahu soalnya tadi begitu lempar-lemparan bom itu di depan mereka ada BTR. Betul, dan mereka juga tahu di kanan mereka ada Alpha 7 dan mereka nggak tahu ada Alpha 7. Mereka tampaknya sejenak melupakan Alpha 7 dan sekarang Alpha 7 malah nge-pressure ke arah tim Loops, menekan pergerakan mereka, dan ini bisa dijepit oleh dua tim sekaligus. Di lain sisi kita bakal tempat ayam dan juga tim RRQ fight dengan cukup totalitas antara kedua timnya. BTR tidak mau terlalu terburu-buru dan udah kehilangan Zuxi ya, mereka perlu bermain lebih hati-hati lagi. Jangan sampai kehilangan tambahan member lagi. Betul sekali, dan Loops kali ini benar-benar udah mulai ke push secara perlahan, udah semakin ke tengah, dan BTR tuh masih memainkan performance yang rapi. Mereka pelan-pelan, gak nafsu sama sekali, dan sementara Alpha 7 juga udah mulai melakukan push terus-menerus. Blue Beast somehow ternyata sudah mulai tereliminasi juga di posisi ke-14, circle-nya akan mengecil kembali. Soguin lagi-lagi melemparkan granat. Oh my god, Microboy tertangkap oleh Loops. Betul, tapi Loops nggak bisa maju begitu aja ya, karena mereka cukup tertahan oleh Alpha 7 yang melempar bom ke dalam mangkok mereka. Kali ini lempar bom kiri kanan, kali ini menuju ke arah Loops, belum berhasil menumbangkan mereka tapi cukup memberikan pressure. Di lain sisi dari BTR mulai kehilangan anggota mereka, perlu nge-revive cepet-cepet, tapi dari tim KP bakal pulang ke arah lobby, misalkan 11 tim bertahan. Aerowolf enak banget nih, mereka dari lumayan high ground, nembak-nembak ke arah bawah, dan dari mereka cukup dapetin kill-kill yang berharga bagi mereka. Betul, tapi ternyata circle-nya ke Nova. Ini rumah Nova bakal tabrakin rame-rame. Bener-bener tabrakin rame-rame banget. Alpha 7 pun sudah menyadari bahwa ada tim Aerowolf di atas high ground dan bakal coba fight dan mengganggu mereka dalam upaya mereka untuk pindah ke arah Nova. Karena kalau Aerowolf nge-take down, ini Aerowolf ngayur terus nih. Ya betul. Dan ini yang berada di gorong-gorong ini udah mainin timing sih. Siapa yang keluar duluan? Dia mati. Dan kita lihat nih, Loops sudah ngambil mobil, dua player sudah mengambil bagi, tapi Ryzen masih berusaha. Oh iya, di mana mereka? Tadi fight dengan RQ, cuma nggak tahu pindah sama siapa fightnya. Oke, betul sekali. Dan ini kalau kita lihat, Loops tadi udah sempat melakukan repositioning, baginya udah diambil secara perlahan-lahan. BTR semakin masuk, semakin bisa melakukan push harusnya. Mereka masih ada waktu sedikit saja karena ini udah circle ke-6. Ini kalau misalnya mereka udah kena Blue Zone ini bakal sakit banget. Oh, Aerowolf menabrak tim RRQ dan RRQ dipulangkan oleh tim Aerowolf ya. Permainan luar biasa banget dari Aerowolf kali ini, tampaknya mereka sudah menemukan ritme terbaik mereka, tapi Envy yang kali ini peran dengan mereka di batas bawah dalam posisi knock dari Loops bakal pressure oleh tim Alpha 7 kali ini, spray down oleh tim Alpha 7 menemukan 3 anggota dari Loops, tampaknya semua dalam mangkok rata oleh tim Loops. Wow, ini benar-benar jadi makanan untuk Alpha 7 dan ini momentum yang baik untuk Bigetron bakal langsung maju ke depan sana. Ryzen tipis sekali darahnya berusaha untuk healing tuh. Wah, lagi ngepron. Timingnya nggak tepat, tapi Microboy apakah bisa menyelamatkan mereka semua, tapi ternyata tidak. Sayang banget dari BTR, terus smoke kena knock semua dari Alpha 7. 2 orang udah knock tapi tidak bisa di finish dengan posisi BTR yang udah mulai terjepit oleh Blue Zone. Dari Alpha 7 masih hidup sementara waktu dan kita bakal dari tim Aerowolf tampaknya belum menabrak ke arah tim Envy, baru di knock-knockin aja. Tapi Aerowolf perlu pindah sekarang, perlu nabrak dan komit ke arah rumahnya Nova kalau mereka pengen selamat ya. 7 tim bersisa, 19 individu masih hidup, langsung aja digaspolin oleh tim Aerowolf menuju ke arah ujung zona untuk nge-forting. Tapi fortingan mereka cukup berbahaya karena mereka berada di open field kali ini, hanya mengandalkan tembok-tembok mobil mereka. Alpha 7 dan posisi udah kenok juga kali ini, Senanya sudah berbahaya, mereka hanya bisa mengandalkan healing-healingan doang. Swaguin harus nahan sakitnya Blue Zone. Betul sekali, dan sementara kalau kita lihat dari tim Nova udah mulai di-push, ada satu player dari Aerowolf yang sudah mulai touchdown ke arah Broken Wall. Di situ ada Super Una, tapi Spaoff masih terkenok di belakang, masih harus berusaha di-revive kembali. Kali ini Nova juga sudah mulai ada yang tertumbangkan satu player. Aerowolf masih ada 2 player yang aktif, granat demi granat mulai dilemparkan, berusaha mempertahankan rumah ini. Come on, let's go Aerowolf! Ayo guys, jangan lupa memberi dukungan maksimal terhadap Aerowolf yang masuk top 6 kali ini ya. Dengan hashtag Rising Wolf, hashtag IndoPride. Tampaknya Spaoff bakal langsung revive juga oleh satu temennya Potato. Super Una sudah touchdown ke arah Broken Wall, bakal langsung nge-set up jalur smoke untuk teman-temannya nyebrang. 3 anggota Aerowolf masih bertahan hingga top 6 kali ini. Ya betul, dan bahkan circle-nya benar-benar mengarah ke rumah Nova. Dan di situ sudah ada Aerowolf, sudah mulai menyeberang. Spaoff dengan Potato through the smoke nyebrang, selamat. Spaoff dapat touchdown, Potato touchdown juga. 3 player sudah mulai masuk ke area rumah ini. Betul, dan rumahnya Potato ini nggak bisa ketembak dari manapun.
Rumahnya Potato ini nggak ada jendela yang menghadap ke arah rumah-rumahnya Envy. Jadi mereka cukup aman kalau mereka bertahan di baliknya. Di lain sisi dari tim TSJ dan juga tim PW888 tinggal misalkan satu player doang, sama seperti Alpha 7 juga. Kalau mereka ke take down, ini Aero Wolf dengan sangat-sangat cepat bisa menambah jumlah poin yang mereka miliki. Bener banget. 10 detik lagi nih. Zona masuk, mereka semua berlarian dan ini kan menjadi fight yang luar biasa. Tersisa 6 tim saja. Alpha 7 tersisa 1. Yang lain 1 ya? PW881, TSJ 1. Yang masih lengkap ASL, NV. Nova, Aero 3. Betul. Oke, kita bakal kali ini apakah dari Aero bisa bertahan menghadapi tim Nova dan juga tim ASL yang nabrak tapi bakal kena kali ini enggak. Cairi bakal bertahan di balik satu broken wall yang tampaknya udah ketahuan posisinya oleh tim Aero. Tim kena bakal tumbang juga dan ASL juga bakal kehilangan player-player mereka di mana PW888 ASL langsung berikan tembakan cukup panas terhadap tim ASL. Tapi dengan informasi yang diberikan Super Una mengetahui posisi dari tim PW888 bakal coba di tapping mencari posisinya di daerah open field. Betul sekali, pergerakan yang cukup agresif dari ASL nampaknya sudah mulai diketahui oleh Aero Wolf dan sementara kalau kita lihat dari Heaven X sudah mulai membuka DP-nya spray down ke arah depan mendapatkan kepala para boy di depan sana bakal langsung ngeras begitu saja tapi PW88 Ice bertahan di depan sana ngepron saja berusaha untuk menculik satu demi satu tapi dapat lagi Ice-nya. Wah, saling nge-backstep satu sama lain. Ini adalah momentum Aero Wolf bisa dapetin beberapa kill harusnya. Tapi ternyata Potato juga sudah mulai terkenok. Ini mereka harus sedikit nge-pause. Wah, kena semua bomnya. Tampaknya dari tim ASL juga bakal tumbang. Tinggal misalkan 3 tim lagi kali ini. Ayo guys, kita berikan dukungan maksimal terhadap tim Aero Wolf yang kali ini masuk ke top 3. Harus menghabiskan TSJ 1 orang dan juga 4 anggota dari tim Nova kalau mereka pengen chicken kali ini ya. TSJ Kingzo pelan-pelan gak mau memberikan informasi. Dia punya angle sangat enak untuk nembak ke arah Super Una. Tapi bakalkah dia nembak atau bakal dia nge-hold? Nembak atau nge-hold? Harusnya dia nge-hold. Tunggu pecah fight antara Nova dan juga tim Aero baru dia mengambil keuntungan. Itu bakal dari tim Nova tampaknya mereka kira Aero mungkin berempat ya. Karena mau sudah maju ke atas rumah bahkan di atapnya dari tim Aero. Wah, ini posisi Order 6 enak banget nih. Kebuka visionnya ke arah depan semuanya. Super Una masih berada di belakang broken wall dan Potato bakal ngelemparin granat yang pertama saling ter-take down satu sama lain dan kita lihat para boy bakal masuk juga ke dalam. Secara perlahan Potato bakal melemparkan granat kembali. Dari kiri kelihatan itu ada Cool Boy sedang berlari. Momentumnya tepat atau tidak dilemparkan granat yang kedua tapi ternyata Potato tertangkap begitu saja. Bahkan kali ini tersisa satu player, last man standing. Spaoff udah mulai dikejar juga. Jimmy di depan sana dan ternyata sayang sekali. Dan Secret Jin dapetin 2 dengan ledakan yang sangat baik oleh seorang Kenzo. Mendapatkan 2 korban yang bakal coba nge-end anggota dari tim Nova. 2-on-1 situation kali ini oleh seorang Kenzo menghadapi para boy dan juga Jimmy. Apakah Kenzo memberikan keadaan dengan posisi dia yang cukup terjepit tapi apakah tidak? Nova XVF akan mendapatkan game pertama pada hari ini di Erangel dengan jumlah kill yang banyak.